Shalom semuanya, selamat pagi. Halo, apa kabar? Selamat datang di SAF House of Restoration. Yuk mari kita kembali siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah hari ini. Sebelumnya saya harap kalian semua tetap dekat dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Mari kita semua fokus dalam hanya 1 jam ini ke depan. Kita mau fokus untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Thank you Jesus. Yuk mari kita berdoa terlebih dahulu yuk sebelum kita memulai. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan jika kami masih mendukakan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau yang selalu Tuhan sertai dan ingatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan agar apapun Tuhan yang mungkin kami perbuat masih mengecewakan Engkau, kami mohon ampun Tuhan dan buat kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang sertai Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Yuk kita semua bangkit berdiri, yuk kita memuji Allah kita. Come on. Kami katakan lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Here we go. Come on. Katakan denganmu Tuhan. Here we go. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Kami katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kami katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kami katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan
dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, mari kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman, mendengarkan khotbah. Bapa, kami mau Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, seluruh perbuatan kami Tuhan tertuju padamu Lord. Apa yang kami perbuat Tuhan, kami mau memberikan semuanya untuk Engkau Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, gaya hidup kami Tuhan, hubungan kami dengan sekitar kami Lord, kami mau tertuju kepada Engkau Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Thank you Jesus Lord. Mari kita siapkan hati kita. Just worship God. Sing this song. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every beat. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, and strong with me to all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come on, just worship God. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rise, all of my wrong, I offer my life here and beyond to the one thing's true. Jesus is you. Thank you, Jesus God. Come on, sing this song together. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs. Yes, Jesus, Lord, who walks the road with me and strong with me to all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come on, let's just worship God.
So I lift my hands and I bring my song. All of my days, God, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life, here and beyond, to the one thing's true, Jesus is you. Come on, just lift up your hand, lift up your voice, just worship God. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life, here and beyond, to the one thing's true, Jesus is you. Sekali lagi kami katakan, just worship God. Yes Tuhan, ampunilah Tuhan, jika sampai hari ini Tuhan, fokus kami Tuhan, fokus kami hanya untuk diri kami sendiri Tuhan, fokus kami hanya untuk pekerjaan kami, fokus kami mungkin hanya untuk keluarga kami Tuhan, sehingga kami sampai menyampingkan Tuhan hidup kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Ampuni Lord jika masing-masing dari kami Tuhan masih kalah Tuhan oleh kedagingan ini Tuhan. Mata kami Tuhan, hati kami tidak tertuju kepada Engkau Lord. Kami hilang fokus Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Thank you Jesus Lord. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga besar SIF House of Restoration Surabaya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kita dapat beribadah, memuji, menyembah, dan melayani Tuhan bersama-sama minggu ini. Ya, masih dalam satu kemasan tema Radical Kindness yang akan kita pelajari selama bulan ini, maka minggu ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah kepekaan. Karena ketika kita akan melakukan kemurahan hati, di situ kita memerlukan untuk punya yang namanya kepekaan. Memiliki kepekaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mempraktekkan, menerapkan kemurahan hati dalam hidup kita, itu sebenarnya mengajar kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang gak egois. Pribadi yang gak terpusat hanya kepada saya dan saya saja. Kepentingan saya, maunya saya, kebutuhan saya, yang saya suka, yang saya mau, dan semuanya saya. Nah, kenapa demikian? Karena sesungguhnya kemurahan hati, walaupun ada kata murah di situ, itu tidak didesain untuk menjadi sebuah tindakan yang murahan. Murahan dalam artian begini Bapak Ibu Saudara, tanpa kepekaan yang kita bangun di dalam Tuhan, tanpa hikmat yang Tuhan berikan, lalu kita berkata, oh saya murah hati, lalu kita berikan, kita lakukan segala sesuatu kayak orang ngepia barang di pasar itu, ya, obral. Nah, maka saat itu kemurahan itu bukan menjadi kemurahan hati,
Tindakan itu bukan menjadi suatu tindakan kemurahan hati, melainkan menjadi suatu tindakan yang dapat saja dianggap sebagai kebaikan yang murah. Karena apa? Kita nggak tepat sasaran. Kita nggak punya power dalam tindakan atau pemberian kita itu. Kemurahan hati itu sesungguhnya didesain untuk menjadi sebuah tindakan yang powerful karena menyentuh kebutuhan orang lain. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai manusia, semula jadinya manusia itu dicipta, didesain, dikaryakan untuk menjadi pribadi yang lahir, yang hidup dengan sebuah kepekaan dalam diri kita. Pernahkah kita mengamati seorang bayi, walaupun dia belum bisa ngomong, belum bisa melakukan banyak hal, dia hanya tahu menangis, tertawa, mungkin terkadang menunjukkan ekspresi-ekspresi tertentu, namun seorang bayi pun sesungguhnya memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Anak kecil, batita, balita, mereka punya kepekaan terhadap lingkungannya. Anak saya masih kecil Bapak Ibu Saudara, tapi dia bisa peduli, dia bisa peka. Dia bisa tanya, "Mama capek ya? Koko yang bereskan ya mainannya." Gitu. "Oh, Mama, Koko pijetin ya, karena Mama sudah kerja hari ini, capek." Nah, saya nggak minta. Tapi dia punya kepekaan. Dia lihat saya duduk, saya bilang, "Bentar ya, Mama mau duduk bentar, santai." Dia datang. Kepekaan Bapak Ibu Saudara. Semua manusia dilahirkan semula jadi dengan kepekaan. Namun yang disayangkan adalah kepekaan yang kita miliki. Kenapa terkadang kita melihat anak kecil begitu peka dengan kebutuhan yang ada, anak kecil begitu bisa berinteraksi, tapi ketika dia besar atau ketika kita berada di lingkungan dengan orang-orang yang lebih dewasa, terkadang kita merasakan ada orang yang cuek, acuh tak acuh, seperti nggak mau tahu kamu kenapa, ya udah biarin kamu aja. Itu yang disayangkan, karena ketika dunia tempat kita tinggal terkontaminasi, akhirnya itu membuat hati kita, kepekaan kita terkontaminasi. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kepekaan yang sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing itu menjadi sesuatu yang tidak jelas, tidak nyata. Karena seringkali mungkin kita melihat, di dalam dunia yang terkontaminasi ini, kita merasa kasihan, ternyata kok dia kasihannya pura-pura. Kita merasa iba, loh kok ternyata kondisinya itu rekayasa. Akhirnya hal-hal yang seperti itu 1, 2 kita temukan, 3, 4 kita dapati. Akhirnya ke-5, ke-6 kita menjadi enggan untuk peka. Kepekaan kita menjadi bias karena kita melihat dunia kita terkontaminasi. Dan akhirnya kita mengizinkan dunia itu akhirnya membuat hati kita juga terkontaminasi. Padahal sesungguhnya ketika Allah ingin untuk kita menjadi murah hati, ketika Allah ingin untuk kita hidup di dalam kepekaan, di dalam kemurahan hati dan perbuatan baik, di situ Allah punya maksud dan tujuan yang mulia. Itu sebabnya ketika dikatakan ayo bermurah hati, itu sebenarnya sama dengan ayo kita belajar peka. Begitu. Nah, kepekaan terhadap kebutuhan sekitar kita, lingkungan kita, itulah yang akhirnya sedikit demi sedikit akan mengikis keegoisan kita. Karena kita nggak lagi pikirkan aku butuh apa maka aku cari apa. Tapi kita berusaha seperti menghidupkan radar kita. Kita berusaha untuk menjadi aware, sadar, sensitif terhadap apa yang dibutuhkan oleh sekeliling kita. Dan tidak hanya apa yang dibutuhkan oleh sekeliling kita, tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan tuntunkan untuk kita lakukan. Sehingga di sanalah saya tadi katakan, perbuatan kemurahan hati akan menjadi sebuah perbuatan yang powerful karena menyentuh kebutuhan orang lain. Dan ketika
Alkitab di dalam Filipi 2 ayatnya yang keempat mengajarkan kita untuk memperhatikan orang lain. Di sana tertulis, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ketika ditulis seperti itu, tentu ayat ini nggak dimaksudkan untuk kita jadi orang yang kekepoan. Dikit-dikit mau tahu ini orangnya masalahnya apa ya, dikit-dikit mau tahu ini orangnya kenapa ya. Lalu kita seperti orang yang kesibukan dan kita mau tahu semua masalahnya orang, semua urusannya orang. Kita jadi orang yang mau ikut hadir di masalah-masalahnya orang. Kita jadi orang yang mau selalu tahu, kepo dengan kamu kenapa, kamu kenapa. Tentu bukan itu maksud dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika dikatakan jangan tiap-tiap orang cuma hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di sana itu maksudnya adalah di mana kita dipanggil untuk menjadi peka, di mana kita dipanggil untuk memiliki sensitivitas yang baik, yang murni, yang berasal dari tuntunan Allah dalam diri kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melakukan kebaikan hati, kemurahan hati, itu sebenarnya kita sedang menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Bukankah untuk itu kita dicipta, dipanggil, dan ditebus? Itu sebabnya kita memerlukan tuntunan Allah. Nggak sembarangan semua yang kayak tadi saya katakan akhirnya seperti barang yang dipia begitu saja, diobral begitu saja. Menariknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, panggilan untuk menjadi peka terhadap kebutuhan orang lain ini tadi, panggilan untuk menjadi bermurah hati kepada kebutuhan orang lain ini tadi, itu dituliskan berdampingan dengan teladan hidup Yesus ketika ia melakukan kenosis, ketika ia melakukan pengosongan dirinya, waktu dia yang adalah Allah turun menjadi manusia. Karena kalau kita baca selanjutnya, rangkaian ayat ini akan berbunyi demikian. Kita akan mulai dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan ini mengajarkan kepada kita sebuah kemurahan hati yang bukan hanya memberikan sesuatu, yang bukan karena saya berlebih-lebih, karena saya punya banyak maka saya bagi sebagian, karena saya bisa banyak maka saya lakukan sesuatu. Enggak cuma sekedar begitu Bapak Ibu Saudara. Teladan yang diberikan Yesus dalam praktek kemurahan hatinya adalah pengosongan diri, bahkan rela kehilangan haknya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sebegitu rupa mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, apa yang seharusnya itu milik kita, sepertinya kita pegang erat-erat. Jangan sampai lepas, jangan sampai hilang, jangan sampai longgar sedikit aja, jangan gitu. Tapi kalau kita ditawarkan sebuah kewajiban, nah, kebanyakan manusia itu lebih tertarik dengan apa hak yang bisa saya dapat, bukan apa kewajiban yang harus saya kerjakan. Itu sebabnya perihal melepaskan hak, merelakan hak, itu bukan peristiwa yang cuma kayak membalikkan telapak tangan. Perlu kerelaan di sana Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan ketika kita mempraktekkan kemurahan hati.
Kemurahan hati akan menjadi suatu tindakan yang memuliakan Allah ketika kita melakukannya dengan segenap hati kita. Dan kemurahan hati kita itu teruji bukan ketika kita punya banyak hal, punya banyak waktu, punya banyak kemampuan, lalu kita melakukan atau memberikan sesuatu untuk orang lain. Kalau itu Bapak Ibu Saudara, maka banyak orang bisa melakukannya. Tapi sesungguhnya kemurahan hati kita itu teruji ketika Allah menggerakkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hati nurani kita. Allah menggerakkan untuk kita memberikan atau melakukan sesuatu bagi orang lain. Namun, secara manusia ketika kita hitung, kita pikir, kalau saya lakukan itu untuk dia, mungkin saya bisa rugi, mungkin saya harus mengorbankan sesuatu dari apa yang saya punya, mungkin memerlukan kerelaan yang lebih dari kerelaan rata-rata. Atau mungkin, wah itu akan mengkonsumsi waktu saya, dan sebagainya. Namun, ketika itu, tuntunan itu datang, kita berkata, ya Tuhan, saya lakukan. Itulah kemurahan hati kita terlihat, teruji. Karena kemurahan hati yang kita lakukan, bukan karena kita punya lebih, punya banyak. Atau mungkin bahkan kita katakan, saya punya banyak lebih, toh saya nggak pakai, ya udah kasih-kasih aja. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kemurahan hati pada tingkat yang tertentu tidak hanya meminta kita memberi dari kelebihan kita, tapi akan meminta kita juga untuk mungkin memberi dari kekurangan atau apa yang mungkin kita nggak punya, tapi kita mau usaha untuk bermurah hati. Atau bahkan apa yang seharusnya menjadi hak kita, kita relakan untuk kemurahan hati itu dinikmati oleh orang lain. Sebab misi yang sesungguhnya dari praktek kemurahan hati kita itu adalah memenuhi kehendak Allah. Itu adalah menyebarluaskan kasih Allah kepada dunia. Bukan semata-mata hanya untuk, oh ya saya dilihat baik, oh ya saya berbuat baik dan seterusnya. Tapi misi yang terkandung di sana adalah penyebarluasan kasih Allah yang besar. Penyebarluasan kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kemurahan hati merupakan suatu tindakan yang bekerja lewat kebutuhan orang lain. Ketika kebutuhan itu tersentuh, maka kasih Allah sebenarnya sedang menyentuh hidup orang itu. Dan suatu saat, kita mungkin nggak tahu waktunya, tapi kebenaran, kebaikan, kasih yang kita tanam, kita tabur, itu akan tumbuh, Bapak Ibu Saudara. Itu akan tumbuh. Dan percayalah, roh yang menuntun kita untuk melakukan itu, roh itu juga yang akan mengerjakan sesuatu, yang akan menumbuhkan sesuatu dalam hati orang-orang yang menerima kemurahan hati kita. Bukan urusan kita untuk menumbuhkan itu. Roh yang sama, roh yang menuntun kita melakukan itu, yang memampukan kita melakukan itu, roh itu juga yang akan menumbuhkan, yang akan melipat gandakan, yang akan membuat itu menjadi buah yang manis bagi Allah. Sama seperti ketika Yesus berdoa di malam sebelum ia diserahkan, dia berdoanya gimana? Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Seperti itulah praktek kemurahan hati Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk memenuhi kehendak kita. Karena saya mau ini, karena saya mau itu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk memenuhi agenda, untuk memenuhi, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita dan dalam hidup lingkungan kita. Tantangan terbesar kita untuk menjadi peka terhadap kebutuhan dunia bukanlah seberapa mampu dan seberapa punya kita, melainkan seberapa mau
Atau maukah kita menuruti kehendak Allah yang Ia tuntunkan kepada kita? Seberapa sering kita mengetahui sebenarnya dalam interaksi sosial kita, terkadang hati kita tergelitik ya untuk melakukan sesuatu. Kita sepertinya dapat sinyal-sinyal, kita sepertinya menjadi sadar, oh kayaknya perlu gini deh, perlu gitu deh. Tapi karena kita memikirkan nanti kalau saya lakukan ini, nanti kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu, lalu kita urung. Kita nggak jadi. Kita nggak melakukan apa yang tadi awal gelitik-gelitik hati kita itu. Kita nggak jadi lakukan, kita abaikan. Dan lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara, kalau kita abaikan 1, 2, lama-lama mati loh kepekaan kita itu. Lama-lama kandas kepekaan itu. Dan tentu bukan itu yang Allah mau. Yang Allah mau ketika ada gelitik-gelitik, digerakkan, disentuh. Lalu kita katakan, yes, saya akan berbuat. Ya, saya akan lakukan. Dan kasih Kristus disebarkan melalui hidup kita. Contoh sederhana dari sebuah kemurahan hati, di mana kita mungkin rela melepaskan hak kita. Melepas hak nggak usah dipikir yang terlalu rumit, Bapak Ibu Saudara. Contoh sederhananya itu gini, mungkin ini nggak bisa dilakukan dalam PPKM mikro ini ya, dalam PPKM yang sedang terjadi ini. Ketika mungkin kita naik suatu kendaraan umum, katakan saja bis umum, bis antar kota, kita pasti bayar ya, masuk itu bayar. Penumpang yang lain itu juga pasti bayar. Nah, ini kali ini kita bayar bukan bis yang agak tinggi, tapi bis yang agak ya menengah ke bawah lah. Sehingga sudah penuh, tapi masih terima penumpang. Iya, Malang-Malang, Surabaya gitu ya. Lalu dalam perjalanan itu, maka karena kursinya lebih sedikit daripada orangnya, adalah orang-orang yang berdiri. Oh, selama Malang, Surabaya, Malang berdiri. Bukan kernetnya tapi Bapak Ibu ya, tapi penumpang yang nggak dapat tempat duduk. Tapi bukankah baik yang duduk ataupun yang berdiri itu kena tarif tiket yang sama? Betul? Ya, kena tarif tiket yang sama. Maka sesungguhnya baik yang duduk ataupun yang berdiri itu sebenarnya punya hak yang sama untuk menikmati tempat duduk. Tapi ketika kita datang lebih dulu, lalu kita bisa duduk, ada orang. Mungkin kita lihat kondisinya lebih memerlukan duduk sepanjang perjalanan. Gimana kalau kita persilahkan orang itu saja yang duduk? Itu salah satu praktek melepaskan hak yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Sederhana, tapi kerelaan hati kita itu sedang menyentuh hati orang itu. Suatu ketika dalam sebuah pusat perbelanjaan, ada 2 orang yang sedang menuju ke satu lorong yang sama. Ya, satunya dari kanan, satunya dari kiri. Sebenarnya mereka nggak saling kenal dan nggak tahu. Yang satu nggak tahu itu dia mau ngambil apa, yang satu ini juga nggak tahu dia mau ngambil apa. Bukankah suatu hal yang lumrah kalau ketemu di tempat belanja, di supermarket, ketemu di satu lorong kan lumrah. Tapi ketika mereka sampai di suatu titik, tangan mereka terulur, nah, cuma selisih 1-2 detik. Satu orang itu menyentuh barang itu lebih dulu. Kebetulan itu tinggal satu-satunya stok yang ada di rak itu. Sadar, yang satunya sadar kan, dia udah pegang duluan. Nah, pembeli yang paruh baya ini kemudian menarik tangannya, karena barang yang mau dia pegang, barang yang mau dia beli, mau diambil itu sama dengan yang diambil oleh anak muda itu. Dia urung, dia tarik tangannya, kemudian anak muda ini, pembeli yang lebih muda ini, seperti kaget, loh. Dia seperti tersadar seketika gitu loh. Bapak itu menarik tangannya tapi nggak pegang apa-apa, nggak ambil apa-apa dari rak itu. Nah kemudian dia hanya dengan percakapan sederhana dia hanya tanya begini, Bapak perlu ini? Oh iya, saya perlukan itu. Nggak apa-apa Pak, ini untuk Bapak aja. Bapak yang ambil, Bapak yang bawa pulang, Bapak yang beli. Loh, nggak apa-apa, nak kan
Kamu duluan dapet, nggak apa-apa, namanya orang belanja, wajar, saya kehabisan. Enggak Pak, nggak apa-apa, saya masih muda, saya bisa cari di tempat lain, gerak saya lebih lincah. Silakan ini Bapak saja yang bawa, Bapak yang beli ini. Saya nggak apa-apa. Mungkin Bapak itu waktu itu nggak bilang banyak hal ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang terucap dari mulutnya ketika dia bilang makasih? Mulutnya mengatakan terima kasih, tapi wajahnya tuh kayak habis menerima suatu kebaikan yang sangat besar. Wajah yang penuh syukur, wajah yang senang. Itu terlihat dengan jelas di wajah pembeli yang paruh baya itu. Dia cuma bergumam gini, baik sekali anak muda ini. Mungkin pertemuan itu singkat. Tapi hari itu, anak muda itu sedang menanam kasih Kristus dalam hati pembeli yang paruh baya itu. Kapan dia akan tahu bahwa kasih yang dibagikan, kasih yang ditabur itu bertumbuh dalam diri orang tua itu? Mungkin dia tidak tahu. Tapi percayalah, kasih itu sedang bekerja dalam hati orang itu. Kasih itu sedang bertumbuh dalam hati orang itu. Saya punya seorang teman waktu SMP. Sudah cukup lama kami tidak bertemu. Terakhir ketemu ya SMP itu aja. Lulus kami pisah sekolah waktu SMA, apalagi kuliah kemudian saya keluar kota. Saya dari Bali. Saya nggak pernah ketemu lagi sama anak ini. Tapi waktu kami semasa SMP, saya hanya ingat begini saja. Dia cuma tanya, Ben, kenapa sih kamu kalau yang lainnya ngajakin nyontek kamu nggak mau? Loh nggak boleh. Ya ala-ala anak SMP lah ya, saya bilang ya nggak boleh dosa. Saya cuma bilang begitu. Tapi lama-lama anak ini mengikuti itu. Kemudian ketika dia bilang, Ben kok kamu itu gini sih? Kok kamu itu gitu sih? Dia menanyakan tindakan-tindakan yang saya lakukan. Saya hanya mengatakan, saya diajarin begitu gitu. Saya diajarin begitu di sekolah minggu. Saya bilang begitu saja. Lalu dia tahu saya pengikut Kristus, saya Kristen. Dia tahu saya suka baca Alkitab. Tapi dia berbeda keyakinan dengan saya. Dalam interaksi sehari-hari, kemudian ketika dia tanya, ketika dia mau tahu, saya cuma ceritakan apa adanya yang saya bisa dan saya tahu. Suatu ketika dia mengalami masalah keluarga yang cukup serius. Dan di situ dia ditantang untuk memilih pilihan yang cukup besar. Antara dia memilih keluarganya atau dia memilih untuk dia sebenarnya dalam pilihan mau percaya kepada Kristus. Tapi di sana karena saya nggak tahu saya harus bilang apa waktu itu. Saya hanya membawa dia untuk tetap percaya dan tetap menghormati orang tuanya. Saya katakan apapun yang terjadi, jangan pernah nggak hormat sama orang tua. Itu hanya kebaikan yang normal ya. Itu kebaikan yang normal. Hukum normal itu. Anak-anak harus hormati orang tua. Sekian lama nggak ketemu, apalagi saya tinggal ke Malang. Tapi suatu ketika, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya nggak tahu di mana dia dapat nomor HP saya, dia telepon saya. Ben masih ingat aku. Dari suaranya saya saya ingat. Oh iya, saya sebutkan namanya. Iya, kamu di mana? Lus, aku di Jakarta sekarang. Kenapa kamu tiba-tiba telepon? Dia cuma bilang begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ben, besok saya mau dibaptis. Tolong kamu berdoa untuk saya. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Saya kaget. Mungkin kebaikan hati, kemurahan hati yang saya lakukan sebagai anak SMP waktu itu nggak banyak dan bukan hal yang besar. Dan itu sudah berapa waktu yang lalu. Dan mungkin setelah itu dia mengalami kemurahan hati yang lain. Yang sampai kemudian pada waktu itu membuat dia berani memutuskan untuk dia mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, garam dan terang dunia.
Itu kita lakukan dengan kita menyebar kemurahan hati kita, kebaikan hati kita. Kapanpun itu akan bertumbuh dan berbuah. Mungkin misteri untuk kita. Namun percayalah, kemurahan hati yang kita bangun di dalam kepekaan tuntunan Allah. Ketika kita dengan sadar, dengan rela berusaha mengikis keegoisan kita. Ketika kita dengan sadar, dengan rela kita katakan, Tuhan, melalui praktik kemurahan hati ini, saya juga sedang dibentuk. Bukan semata-mata saya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi saya juga sedang dibentuk dan bertumbuh di dalam Kristus. Ketika itu, Bapak Ibu Saudara, maka kasih itu sebenarnya sedang berlipat-lipat. Kemurahan hati, kebaikan hati itu sebenarnya sedang digandakan. Mari kita belajar untuk kita menyediakan hati kita, diri kita, mengikis keegoisan kita, yang kadang kita mungkin menutup mata, menutup telinga. Namun bukankah kita manusia yang terlahir dengan kepekaan normal? Jangan biarkan dunia mendistorsi kepekaan kita. Tapi biarlah di dalam hubungan kita dengan Allah kita yang hidup, kepekaan kita itu bertumbuh. Kita belajar untuk taat, tunduk terhadap tuntunan ketika kita diminta melakukan sesuatu. Sekecil apapun, lakukanlah. Karena Dia Allah yang akan menjadikan benih yang kecil itu menjadi suatu tanaman yang besar bagi kemuliaan Bapa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau membawa hati kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya mengundang untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terlebih dahulu mari kita meminta Tuhan untuk mengoreksi hati kita, diri kita. Kita tanya diri kita, Tuhan, apakah saya selama ini terlalu egois? Mungkinkah saya terlalu fokus hanya dengan apa yang saya mau dan saya butuhkan saja? Mari kita datang dan memohon ampun kepada Tuhan kalau mungkin hari-hari ini kita lupa dengan lingkungan kita. Kemudian langkah yang selanjutnya, baru kemudian kita akan mulai membuka hati kita untuk dituntun, dan kita memulai kemurahan hati kita dengan satu langkah sederhana. Doakan dengan spesifik. Orang, pribadi, kelompok orang yang Tuhan munculkan dalam hatimu ketika engkau berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya. Bapa, kesempatan hari ini Tuhan, kami umat-Mu berkumpul, kami mau datang merendahkan hati kami di bawah kaki salib Yesus. Kami mau meminta ampun Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami menggunakan waktu-waktu kami bukan untuk kami menabur kasih-Mu, tapi mungkin kami lebih berfokus kepada bagaimana kami hanya mengasihani diri kami sendiri, bagaimana kami hanya memperhatikan kebutuhan dan kemauan diri kami saja. Tuhan, ampuni kami. Kami datang meminta belas kasihan-Mu untuk turun dan menjadikan hati kami memiliki belas kasihan yang Allah miliki. Tuhan, saat ini Bapa, ajar kami untuk kami mulai memiliki kepekaan. Untuk kami mulai bisa bergerak bagi orang-orang di sekeliling kami. Atau mungkin bagi orang-orang yang cukup jauh dari kami. Atau mungkin bagi siapapun Engkau menggerakkan kami untuk melakukan sesuatu. Tuhan, berikan kami kepekaan. Berikan kami kesanggupan, kemampuan untuk kami belajar tunduk, taat kepada kehendak Allah. Sama seperti teladan yang Yesus berikan. Biarlah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang tunduk kepada kehendak Allah.
yang melakukan semua kemurahan hati, karena Allah menginginkan kami melakukannya. Yang melakukan semua tindakan kemurahan hati, yang dengan rela, walaupun mungkin kalau kami hitung, kami mungkin akan kehilangan sesuatu. Kami mungkin akan merasa rugi di sini, rugi di sana, atau mungkin kami harus melepaskan, merelakan hak kami. Tapi Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan yang daripadamu. Sehingga ketika kami diminta, kami digerakkan untuk melakukan kemurahan hati, kebaikan hati. Saat itu hati kami siap, Tuhan. Kami mau menjadi agen-agen persebaran kasih Allah yang besar. Kami mau menjadi agen-agen persebaran kabar baik yang Allah nyatakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus, terus bekerja di dalam hidup kami, menuntun hati kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat, tepat pada waktunya, kepada pribadi yang tepat. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, pagi hari ini kita meresponi firman Tuhan. Karena firman Tuhan membawa kita untuk menyadari bahwa ketika kita berfokus kepada Allah, kepada kebesarannya, kesetiaannya, maka kita menjadi bukan siapa-siapa. Allah yang besar membuat kita menjadi kecil, sehingga ketika kita berbuat kemurahan hati, kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan bukakan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian ini. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Oh Yesus, kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin. Ingatkan kami kesetiaan-Mu. Mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita merasapi kata demi kata pujian ini, dan kita merindukan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku, hidupku di dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, nyatakan syukur-Mu. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan kaulah kita akan bersama-sama menghampiri Dia, dan dengan
dasar hati kita katakan Kaulah harapanku. Amin. Haleluya, haleluya. Oh syukur, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Dia adalah sumber pengharapan saudara-saudaraku. Karena hidup kita ada di dalam Dia, maka Dia adalah pengharapan. Nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, renungkan kebaikannya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Tahukah kita, oh, segala sesuatu yang kita lakukan tidak cukup untuk membalas kebaikannya, tetapi Dia tetap melihatnya dan menganggapnya sebagai pelaku-pelaku firman. Kita merindukan untuk mentaati firman-Nya. Amin. Padamu rasa syukur kepadanya. Haleluya, selamanya. Dengan apa kan ku balas? Nyatakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Saudaraku, ketika engkau mengatakan segenap hatiku, apakah sungguh-sungguh setiap ruangan dari hatimu sedang menyembah kepada Yesus? Apakah sungguh-sungguh segenap akalmu, pikiranmu sedang tertuju kepada Dia, dan Dia menempati tahta hatimu? Siapa yang duduk di dalam tahta hatimu? Karena Dialah yang akan mendorong, menggerakkan engkau untuk berkemurahan. Sebab Dia adalah Bapa yang pemurah. Mari kita datang kepada Dia. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, berikan kami Tuhan hati yang mendengar suara Roh Kudus ya Tuhan. Untuk hati kami bisa menjadi lembut ya Tuhan. Untuk hati kami menjadi peka dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami ya Tuhan akan menjadi orang-orang pelaku firman-Mu yang didorong, digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kami menyalipkan diri kami sendiri ya Tuhan, supaya kebangkitan Kristus menjadi semakin nyata di dalam setiap kami. Setiap saudara-saudara kami Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan menjamah setiap kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan dapat mempertanggungjawabkan hidup ini yang Tuhan percayakan kepada setiap kami
Untuk satu kali kami boleh mengatakan dengan rasa bersyukur dan bangga buat setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur. Sebab kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan kepada setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku, biarlah saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan melihat pengumuman untuk satu pekan ini saudaraku. Hari Selasa nanti akan ada worship night. Biarlah Tuhan menolong setiap saudara dan saya untuk bersama-sama menyembah Tuhan, berdoa kita. Dan biarlah setiap saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang berkemurahan hati melalui apapun yang Tuhan percayakan untuk kita berikan, kita bagikan. Demikian juga pada hari Kamis, Tuhan menolong kita untuk kita join bersama-sama di dalam komunitas tumbuh bersama. Ajak teman-teman untuk join, karena ini adalah musimnya. Kalau saudara dalam musim di mana kita harus social distancing, saudara bertemu dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Line, apapun itu, Tuhan izinkan musim ini. Saudara jangan kemudian melakukan pemikiran, oh saya akan join kalau onsite. Saudara harus peka dengan musim Tuhan. Kita semua dipaksa dalam musim ini. Dan dalam musim ini kita harus grow. Jadi jangan berandai-andai. Nanti pada waktu onsite kita mengatakan, waduh saya sibuk. Ternyata yang bermasalah adalah hati kita. Bukan sarananya, bukan metode. Harus hati-hati. Kalau Tuhan izinkan musim ini sedang terjadi, kita tetap bertumbuh bersama-sama. Online, ikuti online. Onsite kalau terbuka, juga ikut. Puji Tuhan, haleluya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian juga saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan dan korban misi untuk minggu-minggu yang lalu. Dan pagi hari ini silakan saudara memberikan semua persembahan, persepuluhan dan korban misi di rekening yang ada di bawah ini. Ada juga QR code, saudara tinggal scan dan akan muncul nomor rekening dan saudara taruh jumlah yang saudara akan persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan pekerjaan kita semuanya. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah kondisi yang serba tidak memungkinkan, tetapi Tuhan, kami mau belajar setia kepadamu. Bukan hanya dalam keadaan baik, tidak ada tantangan, kami seolah begitu bebas untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Tapi justru ketika kami dalam keadaan hambatan, ditantang, disitulah kami semakin dimurnikan cinta kami kepadamu. Kami semakin dimurnikan pikiran kami kepadamu. Semakin dimurnikan pemahaman kami akan kekekalan. Betapa kekekalan itu nyata dan kesementaraan, kefanaan itu juga nyata ya Tuhan. Sehingga kami harus berlomba-lomba untuk melakukan perkara-perkara yang kekal, karena kesementaraan ini pasti satu kali akan berakhir. Dan kami mengucap syukur buat setiap jemaat-Mu yang setia menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama, dan bahkan terus memberitakan firman di dalam segala keadaan. Berkati setiap saudara kami ini. Dan kami berdoa terus untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, supaya Tuhan Engkau menolong bangsa dan negara kami untuk bisa bebas dari situasi badai kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah, mulai dari Bapak Presiden sampai pada bagian yang paling bawah ya Tuhan, sampai RT dan warga masyarakat biasa. Mari ya Tuhan Engkau menolong setiap kami, pulihkan ekonomi bangsa ini. Dan terlebih Tuhan, Engkau curahkan hujan keselamatan atas bangsa ini, sehingga melalui segala sesuatu yang terjadi, kami semakin menyadari bahwa hidup kami yang sementara ini akan menjadi sia-sia tanpa kepastian dan pengharapan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong setiap kami masing-masing. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah apa saja yang kau kerjakan, terutama engkau yang berdiri di garis depan, engkau yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, orang-orang yang berdiri di garis depan merawat orang-orang yang sakit, biarlah Tuhan melindungi engkau dengan perlindungan yang sempurna. Demikian juga diberkatilah pekerjaanmu, engkau yang bekerja di dunia usaha apapun, biarlah Tuhan memberkati engkau sehingga melalui pekerjaanmu engkau dipakai Tuhan untuk menyediakan makanan bagi orang lain. Dan diberkatilah setiap jerih lelahmu yang kau bawa di dalam pengandalan akan Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, dan diberkatilah studimu, masa depanmu, dan terutama diberkatilah setiap pertumbuhan imanmu untuk semakin serupa dengan Kristus sampai kita semua siap dan di dalam kasih damai sejahtera Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy Sunday dan God bless you all. Haleluya.